pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Maria Dolorosa Geli, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP Negeri 1 Loura, sekaligus mahasiswa PPG Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 8A di SMP Negeri 1 Loura dengan materi panggilan murid Yesus. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Agustina Rovenciana Kapeki. Halo. Ada. Alphonse 10. Ada. 1, 2, 3. Tentang materi panggilan sebagai murid Yesus. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Pertemuan kali lalu, siapa konvensi? Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ibu mau tanya, kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah? Ya, silakan pensi. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang mengerti yang sangat sederhana. Perumpamaan adalah penyampaian yang menggunakan bahasa imajinatif, kiasan atau simbolik. Ibu mau tanya, kenapa? Kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Bisa? Supaya orang yang mendengarkan bisa mengerti. Nah, sebab orang yang mendengarkan bisa mengerti. Pensi misal bagus. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan supaya orang yang mendengarkan bisa mengerti. Contoh salah satu perumpamaan tentang pukat. Tahu pukat? Pukat untuk apa, Kevin? Menjalang ikan. Biasa yang menggunakan pukat itu siapa? Para nelayan. Jadi ketika berhadapan dengan para nelayan atau orang-orang yang mendengarkan pewartaan Yesus, Yesus juga menggunakan perumpamaan sesuai dengan kondisi orang yang mendengar, supaya apa? Bisa mengerti. Jadi ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan para nelayan, Yesus menggunakan contoh perumpamaan kerajaan Allah itu seumpama pukat. Nelayan membuang pukat, dalam pukat itu akan ada berbagai macam ikan. Nah, dalam satu pukat itu nanti nelayan bisa memisahkan mana ikan yang baik untuk sudah siap diambil, dan kalau ikan yang masih kecil-kecil dilepaskan kembali, atau ikan yang tidak baik itu dibuang kembali. Seperti halnya juga kerajaan surga, kerajaan Allah. Pada akhir zaman malaikat akan datang mengumpulkan orang-orang yang baik dan orang yang tidak baik. Jadi selama kita ada kelak nanti kita akan bisa berbahagia dalam kerajaan Allah. Pintar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus. Nah, Ibu mau tanya, siapa
Entah Fancy, selamat pagi. Fancy, tadi mau pergi mana? Ada ini Feby, ada PR apa? Nah, jadi setiap orang pasti dipanggil. Nah, tergantung panggilannya tentang apa. Panggilan disuruh, tolong bersihkan kelas, tolong pilih sampah. Itu tergantung panggilan. Nah, sekarang untuk mewakili sekolah, pernahkah kalian dipanggil oleh kepala sekolah memberitahukan bahwa sekolah kita akan ada lomba, mengikuti lomba baca puisi, lomba pidato, cerdas cermat. Pernahkah dari ketiga hal ini ada yang mengikuti? Pernah. Siapa pernah mengikuti lomba di sini? Orly, wih, hebat. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa mau bisa berbagi pengalaman? Silakan Fancy. Atau sebentar ya. Fancy, ayo. Ini ketika dipanggil ini merasa bangga karena dariku sangat gugup tidak memberanikan diri, tetapi saya mengandalkan Tuhan supaya Tuhan selalu membimbing saya supaya jangan dulu. Ya, benar. Jadi Fancy itu pernah dipanggil untuk mewakili sekolah mengikuti lomba. Perasaan yang dialami oleh Fancy itu merasa gugup. Bagaimana cara mengatasi dari Fancy? Berdoa meminta kepada Tuhan supaya membimbing supaya jangan dulu. Nah, berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan supaya jangan gugup. Jadi ketika maju itu dia sudah siap, dia sudah berani, tidak gugup. Siapa lagi yang punya pengalaman? Ini lomba pidato. Perasaan apa yang muncul ini? Takut. Takut kenapa? Takut gagal. Terus meminta Tuhan supaya melindungi, jangan takut. Nah, setiap orang mempunyai panggilannya masing-masing. Sebentar kita akan belajar tentang bagaimana ada seorang pastor yang menceritakan kisah panggilannya menjadi seorang imam. Sudah, hari ini Ibu akan memberitahukan. Sebentar kita akan melalui pendekatan katekis dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita dalam terang kitab suci. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita belajar dari terang kitab suci. Kitab suci mau berbicara kepada kita tentang apa? Panggilan itu dalam hidupnya kita supaya kita menjadi murid Yesus yang baik. Setelah itu ada kita menggunakan model pembelajaran bermain peran. Siapa sih yang suka bermain peran? Nah, sebentar dalam metode diskusi kita, dalam diskusi kelompok, Ibu akan membagikan kita dalam kelompok-kelompok. Dalam kelompok dalam kitab suci itu. Bisa? Bisa ya. Jadi setiap kelompok mengatur kelompoknya masing-masing. Siapa menjadi ketua, ketua nanti akan membagi kalian dalam peran masing-masing. Bisa? Kemudian setelah kalian bermain peran, kalian mendemonstrasikan, menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Bisa? Nah, bisa? Semangat? Baik. Kita akan mulai pelajaran kita pada hari. Baik, materi pembelajaran kita pada hari ini panggilan dan perutusan murid Yesus. Panggilan dan perutusan murid Yesus. Nah, subtemanya kita yaitu panggilan murid Yesus. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kita memahami tugas dan panggilan kita sebagai murid Yesus, kemudian mampu kita terapkan. Siapa yang tahu apa tugas dari seorang pastor? Saya. Nah, silakan. Mana? Oke. Tugas dari pastor adalah melayani umat dalam gereja Katolik dan memberikan sakramen. Pintar. Tugas seorang pastor adalah melayani umat Katolik dengan memberikan sakramen. Itu tugas seorang pastor. Siapa sih yang mau menjadi pastor atau imam? Ayo yang laki-laki, siapa yang
menjadi pastor pasti umat pintar. Jadi sebagai di sini kita harus mempunyai cita-cita sebagai imam atau pastor. Siapa yang tidak mau menjadi imam atau suster? Indi, kenapa Indi? Saya tidak suka karena harus meninggalkan orang tua. Oh, ini tidak suka karena harus meninggalkan orang tua. Nah, jadi sebentar ada sikap-sikap dari para murid yang dipanggil, orang-orang yang dipanggil sama seperti kita tadi. Ada yang berpingin jadi pastor, ada yang tidak mau jadi suster dengan alasan seperti yang tadi. Menjadi pastor karena ingin menjadi memimpin umat Katolik, menjadi pelayan Yesus, mewartakan kerajaan Allah. Kemudian ada yang tidak mau karena dia mengingat orang tua di belakang ini tidak ada yang urus, saya punya orang tua. Bisa? Nah, sekarang untuk apa kita belajar tentang materi ini? Materi ini adalah supaya kita mampu benar-benar tahu dan memahami tugas panggilan kita sebagai murid Yesus. Sebagai murid Yesus, apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi setelah kita belajar dari sini, harus ada yang kita bawa pulang. Kita bawa pulang dan kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sebagai anak di rumah, di sekolah, di gereja maupun dalam masyarakat. Dalam di lingkungan keluarga, menjadi murid Yesus sebagai anak yang baik, menghormati dan menghargai orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Siapa sih yang membantu pekerjaan orang tua di rumah? Wah, rata-rata ya. Siapa bisa masak? Oh, semua bisa masak. Jadi dengan kehadiran kita mampu membantu orang tua di rumah dalam pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Kemudian di lingkungan sekolah, menghormati dan menghargai Bapak Ibu guru, mencintai teman tanpa membedakan agama. Di sini ada yang beda agama? Ada yang agama Protestan, Katolik, kemudian kita punya guru-guru ada yang Muslim atau Islam ya. Jadi sebagai murid Yesus kita harus menunjukkan sikap kita sebagai murid Yesus yang baik, menghargai perbedaan agama, suku, budaya. Jadi kalau sudah dalam satu sekolah kita adalah saudara. Bapak Ibu guru adalah kita punya orang tua yang harus kita hormati dan hargai. Kemudian sebagai murid Yesus di lingkungan gereja, apa yang harus kita lakukan? Membersihkan gereja, pintar. Mengikuti KOR, apa lagi? Ajuda, apa lagi kamu? Mazmur, Dirijen, menari, sama pintar ronggeng, menari. Jadi memimpin doa rosario pintar. Jadi kita mengambil bagian dalam tugas-tugas pastor, ya, tugas para imam, tugas-tugas yang mampu kita lakukan sebagai murid Yesus. Dalam masyarakat kita sebagai murid Yesus harus benar-benar memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Contoh, ikut membersihkan lingkungan gereja. Di masyarakat apa? Bergotong-royong dalam memilih sampah di got, pintar sekali. Jangan membuang sampah sembarang. Membersihkan jalan raya. Apa lagi? Membuang sampah pada tempat. Coba kalian buka di siswa halaman 34. Halaman 34. Cerita tentang wawancara dengan Pastor Frans. Bisa? Setelah itu, kalian bisa menceritakan bagaimana kisah panggilan Pastor Frans menjadi seorang imam. Bisa? Baik, silakan dibaca.
dari Pastor Frans tadi? Apa yang menjadi terkesan dari cerita tadi? Setelah saya membaca cerita dari Pastor Frans, membuat saya mempunyai ketertarikan atau suka untuk menjadi seperti. Setelah membaca cerita dari Pastor Frans, Safer mempunyai ketertarikan kelak nanti sudah besar dia mau menjadi seorang imam atau pastor. Jadi ketika kita membaca mempunyai ketertarikan atau suka nanti saya suka menjadi pastor. Jadi dia baca cerita dari Pastor Frans. Kira-kira siapa bisa menceritakan kembali kenapa Pastor Frans bisa menjadi seorang imam? Sebe. Terus di lingkungan Pastor Frans menjadi tokoh mudika. Nah, jadi Pastor Frans itu tertarik menjadi seorang imam karena di sekolah dia bisa menjadi mengikuti kelompok pembinaan bagi adik-adik kelasnya dia di lingkungan dia mengikuti KOR, Mudika atau OMK. Kita sekarang OMK ya. Ketika kegiatan itu dia ikuti terus organisasi atau keterlibatan dalam organisasi baik di lingkungan, gereja maupun dalam masyarakat, itu membuat Pastor Frans itu tertarik untuk menjadi seorang imam atau seorang pastor. Nah, sekarang keterlibatan kita sebagai murid Yesus yang dipanggil, coba lihat di halaman 39. 35. Kelompok 3 di sebelah kanan, kelompok 2 di sini, dan kelompok 1 di sebelah kiri. Sudah? Siapa yang jadi Yesus? Saya. Siapa yang jadi orang ketiga dan keempat? Kedua kita mendapat tugas ini. Siapa yang mau menjadi Yesus? Saya. Siapa yang mau menjadi Simon dan Petrus? Saya. Siapa yang mau menjadi Yakobus dan Yohanes? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan dalam berikan Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya moderator sebagai moderator. Saya ini berperan sebagai pembantu. Saya Carlos berperan sebagai Yesus. Saya Devin berperan sebagai Dewi. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah." Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Levi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, Bukan orang hemat yang memberikan tabir, tetapi orang sakit. Memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Benar hasil hari Selasa. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami
Tetapi Yesus berkata kepadanya, Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritahukanlah keadaan Allah di mana-mana. dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi setelah aku berpamit dahulu dengan keluargaku. tetapi Yesus berkata, Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menolak ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. presentasi kami Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi dalam bermain peran, Ibu memberikan apresiasi, tepuk tangan untuk kita semua yang bermain peran dengan baik. Ada yang menjadi Yesus, kemudian yang menjadi moderator, yang menjadi Lewi, Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan saudaranya. Kemudian ada yang menjadi orang banyak. Nah, Ibu harapkan dari tiap-tiap peran yang kalian lakukan, kalian dapat mengingat. Kalian dapat mengingat siapa nama-nama murid Yesus, kemudian bagaimana sikap dari orang-orang yang dipanggil oleh Yesus. Ada yang spontan dan ada yang tawar-menawar. Dan tugas kalian masih dalam kelompok yang sama untuk mengerjakan pertanyaan yang ada. Baik, silakan kalian kerjakan, kemudian sebentar dipresentasikan. Ibu, kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator. Saya sebagai pembaca. Dan murid-murid yang dipanggil Yesus. 1. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tulislah syarat-syarat mengikuti Yesus. Menyangkal diri dan memikul salib. Bagaimana cara Yesus memanggil para murid? Yesus memanggil para murid dengan kemauan Yesus sendiri mencari dan memilih para pengikutnya. Apa pekerjaan dari para murid Yesus? Pekerjaan mereka sebagai nelayan. Bagaimana sikap mereka yang dipanggil oleh Yesus? Ada yang menjawab dengan spontan lalu mengikuti dia, ada juga yang menjawab tawar-menawar. Apa yang harus kamu lakukan jika dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang pastor atau suster? Cerita. Siap dan bersedia dipanggil dan diutus untuk membawa kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan budaya. Hasil prestasi kami. Baik, terima kasih. Kita teruskan. Baik, setelah kalian mempresentasikan pertanyaan yang ada, jadi murid yang dipanggil oleh Yesus yaitu Simon Petrus, saudaranya yaitu siapa? Andrea. Kemudian Yakobus dan Yohanes. Mereka anaknya siapa? Zebedeus. Siapa? Zebedeus. Yakobus dan Yohanes itu anaknya sahabat Zebedeus. Pekerjaan mereka apa? Nelayan. Kemudian siapa yang memanggil? Inisiatif dari siapa yang memanggil para murid? Yesus. Yesus. Jadi Yesus yang memberikan inisiatif. Inisiatif itu berarti kemauan dari Yesus sendiri tanpa disuruh. Iya, Yesus memanggil para murid supaya para murid ikut serta mewartakan kerajaan Allah. Yesus tidak mau bekerja sendiri, tetapi Yesus memilih orang-orang untuk bersama-sama dengan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kemudian pada orang-orang yang dipanggil oleh Yesus, ada yang tawar-menawar. Ada yang tawar-menawar. Ada yang tawar-menawar artinya dia masih bingung. Saya menjadi murid Yesus atau tidak? Ada yang langsung berpikir untuk menjadi pelayan Tuhan, memikirkan hal rohani. Ada yang tawar-menawar karena memikirkan hal-hal duniawi. Belajar tadi, kira-kira apa yang harus kita petik, apa yang harus kita ambil dari pelajaran hari ini. Mampu menjadi murid Yesus yang membawa apa? Kedamaian, keadilan, persaudaraan,
Jadi di mana kita pergi, kita membawa Kedamaian. Jangan kita pergi, di situ kita membawa Kedamaian. Kita kemanapun kita berada, kita harus mampu membawa kedamaian, kerukunan, persaudaraan, cinta kasih dan keadilan tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, ras, golongan dan lain sebagainya. Bisa membuat kesimpulan apa yang dapat kamu petik, yang dapat kamu terima dari hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang tulis di papan? Dalam lingkungan gereja dan lingkungan masyarakat. Jadi Ibu harap pelajaran hari ini dapat menjadikan kita sebagai murid Yesus yang Ibu mau mengajak kita untuk merefleksikan hasil dari pembelajaran kita hari ini tentang panggilan murid Yesus. Kalian kumpul lewat WA group. Bisa? Bisa? Baik, sebelum kita tutup, Bang, kita